Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih, Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu, ya Allah Bapa yang penuh dengan rahmat dan belas kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya. Rahmat anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami dapat lalui, dan kembali saat ini pun kami sedang mempersiapkan diri untuk bersekutu di dalam terang dan hikmat Roh Kudus. Berkati kami semua, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap mendengar dan kami siap rindu akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Pengorbanan yang Memerdekakan. Mengingat bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, di mana kita mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan perayaan memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kita pun akan merenungkan tema-tema kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pengorbanan yang memerdekakan. Siapa yang berkorban dan siapa yang merdeka? Ini hal penting untuk kita renungkan bersama. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Di dalam ayat ini kita mengerti kehendak Allah, inisiatif Allah, rencana Allah, dan penyediaan fasilitas yang Allah anugerahkan telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Kita yang dimaksud di sini adalah kita orang-orang percaya, umat pilihan Allah, bangsa Israel, Israel rohani. Kita semua yang bersekutu pada kesempatan pagi hari ini adalah umat pilihan Tuhan, orang-orang percaya yang dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Melalui apa? Melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita mengerti sekarang, Yesus Kristus yang mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya, dan kita yang dimerdekakan melalui pengorbanannya. Dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari maut, dimerdekakan dari dosa yang mengakibatkan kita mengalami kebinasaan kekal. Dosa membawa kita kepada kebinasaan, tetapi melalui pengudusan yang dipersiapkan Allah, yang diselenggarakan Allah, yang difasilitasi Allah dengan mengorbankan tubuh Yesus Kristus. Inilah karya pembebasan atau kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Berbeda dengan persembahan-persembahan pengampunan dosa yang dilakukan oleh imam-imam. Ya, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-11 dikatakan selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ini pelayanan imam-imam dalam perjanjian lama. Imam-imam mempersembahkan korban-korban pengampunan dosa dalam bentuk binatang.
binatang yang sebagai korban persembahan. Dan diterangkan di dalam ayat ini, yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Lalu bagaimana? Apa maksudnya? Di dalam Taurat, di dalam Perjanjian Lama, penghapusan dosa, pengampunan dosa dilakukan dengan membawa persembahan, korban persembahan untuk dipersembahkan sebagai pengampunan dosa. Itu semua adalah ajaran tuntunan agar kita menyadari bahwa dosa itu harus dilakukan penyucian. Orang yang berdosa harus dibebaskan dari dosa. Dalam Perjanjian Lama melalui korban persembahan binatang. Tetapi oleh anugerah Allah, Allah mengirimkan putra tunggalnya ke dalam dunia. Untuk apa? Mempersembahkan tubuhnya sebagai korban persembahan. Satu kali untuk selama-lamanya. Tidak berulang kali. Satu kali untuk selama-lamanya. Inilah perbedaan antara persembahan korban binatang dengan persembahan tubuh Yesus. Persembahan korban binatang tidak dapat menghapus dosa. Tetapi persembahan Yesus Kristus satu kali membebaskan kita, memerdekakan kita dari dosa. Di dalam Ibrani 10, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menanti saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ya jelas, ini mengacu kepada pribadi, yaitu Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan dirinya satu kali sebagai korban penebusan dosa. Kita tahu semua, Yesus mati, pada hari ketiga Yesus bangkit. Lalu Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Mencurahkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, inilah yang menjadikan kita bersukacita karena kita hidup di dalam zaman anugerah. Inilah bentuk dan bukti kebaikan-kebaikan Allah bagi umat manusia, agar umat manusia dibebaskan, dimerdekakan dari kebinasaan kekal. Ia sekarang hanya menanti saatnya. Dalam masa penantian ini, Tuhan Yesus menjadi pengantara antara kita, anak-anaknya, dengan Allah Bapa penguasa kerajaan surga. Yesuslah pengantara kita. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan melihat Yesus adalah korban persembahan yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita. Di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kembali diulang. Satu kali dia berkorban, menyerahkan hidup. Satu kali untuk menguduskan umat pilihan. Menguduskan orang-orang yang percaya akan pengorbanan salib Kristus. Puji syukur pada Tuhan. Kita yang merenungkan firman Tuhan bersama pada kesempatan pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang menerima anugerah dan menghargai anugerah. Sehingga kita mengalami kemerdekaan dari kebinasaan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Perbedaannya dijelaskan lagi di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-13, perbedaan antara persembahan binatang, korban binatang, dengan persembahan dari darah Yesus Kristus. Di mana perbedaannya? Di dalam Ibrani 9 ayatnya yang ke-13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Nah, ini korban
persembahan pengampunan dosa melalui korban persembahan binatang, itu menyucikan kita secara lahiriah. Tetapi di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal, yang telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, perbedaan persembahan, pengorbanan tubuh Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Darah Yesus Kristus satu kali menyucikan kita dari hati nurani yang jahat, hati nurani dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi kemerdekaan di dalam Yesus Kristus adalah kemerdekaan yang memerdekakan hati kita. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa itu perbuatan-perbuatan yang sia-sia? Yaitu perbuatan-perbuatan dosa yang tidak membawa kepada kekekalan. Dosa. Jika dosa bercokol menguasai hati kita, maka pikiran, perasaan kita dikuasai oleh dosa. Apa itu dosa yang berkuasa di dalam hati kita? Ketika ada iri hati, itu adalah dosa. Ketika kita iri hati, maka di sana akan timbul kekacauan. Di mana kekacauan itu ada? Ya, di dalam hati orang yang hatinya iri. Di dalam pribadi orang itu sendiri akan kacau. Orang kalau iri hati itu tidak ada sukacita. Orang kalau iri hati itu selalu gelisah. Bahkan lalu timbul rencana-rencana untuk mengambil hak orang lain demi pemuasan kepentingan pribadinya. Iri hati. Ini akar segala kejahatan. Dikatakan juga cinta uang, akar segala kejahatan. Nah, itulah perbuatan-perbuatan sia-sia yang perlu kita mengalami kemerdekaan, dibebaskan dari iri hati, dari dendam, dari cinta uang, dari cinta dunia. Kita perlu dibebaskan dari kondisi seperti demikian. Supaya apa? Supaya dari hati kita terpancar damai sejahtera, terpancar sukacita. Mengapa orang iri hati? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, timbul iri hati. Dan juga timbul tinggi hati. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang yang keadaannya jauh lebih baik dari kita, kekayaannya jauh di atas kita, maka kita timbul iri hati. Tetapi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang lebih rendah di bawah kita keadaannya, maka mudah sekali timbul kesombongan di dalam hati kita. Dari kondisi demikian itulah, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita perlu dibebaskan. Hati kita perlu dimerdekakan. Bukan jasmania kita, tetapi hati kita, rohani kita yang perlu dibebaskan dengan pengorbanan Yesus Kristus yang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Mau kita menjadi sia-sia dalam hidup ini? Tentu tidak mau. Tetapi banyak orang yang hidup dalam kesia-siaan dalam selama hidupnya. Karena apa? Karena masalah hatinya. Hatinya nggak beres. Hatinya penuh dengan iri hati. Hatinya penuh dengan perbuatan-perbuatan dan rencana-rencana jahat. Kita perlu dimerdekakan. Agar apa? Kita menikmati damai sejahtera dan sukacita dari dalam hati kita. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji syukur kepada Tuhan.
Kalau kita mau beribadah kepada Allah yang hidup, Allah penguasa kerajaan surga, Allah pencipta alam semesta ini, Allah sumber segala kehidupan, Allah yang esa, perlu kita membawa hati yang sudah dibereskan, yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Karena hati kita sudah dibebaskan, maka kita dapat membawa diri kita, membawa hati kita untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Puji syukur kepada Tuhan. Kepada Allah yang hidup, kita dapat berelasi, kita dapat berkomunikasi dengan satu sarana, Yesus pengantara kita. Maka sebab itu, Tuhan Yesus selama hidup, ketika dia hidup dalam dunia, dia menyatakan dirinya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Tidak ada jalan lain bersekutu, berelasi dengan Allah Bapa kalau tidak melalui pengantara, yaitu Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat yang ke-14. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Kembali dijelaskan, satu korban untuk selama-lamanya. Satu korban untuk semuanya. Semua maksudnya mana? Semua maksudnya seluruh umat manusia di bumi ini. Tidak pandang bulu, apapun warna kulitnya, apapun latar belakang suku dan bahasanya. Semua berkesempatan menerima kasih karunia, penyelamatan untuk mengalami kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan jiwa, kemerdekaan hati, dibebaskan dari keterikatan dosa, dibebaskan dari kebiasaan-kebiasaan kejahatan. Setiap manusia ingin mendapatkan kemerdekaan, bukan? Kita perlu memahami, mensyukuri akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Puji syukur pada Tuhan. Sebab pengorbanan Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam Ibrani 21, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-20 dan 21. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Diterangkan di dalam Ibrani 10 ayat 20 dan 21. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita. Ada jalan baru, ada yang hidup bagi kita. Jalan yang baru yang menuntun kepada kehidupan. Kalau kita melewati jalan yang baru yang disediakan Allah melalui tabir pengorbanan Yesus Kristus, itu adalah jalan. Kita jalani jalan itu, kita lalui jalan itu, maka kita akan sampai kepada kehidupan kekal. Dikatakan juga, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar sebagai kepala rumah Allah. Pengantara kita adalah Yesus Kristus. Pengantara kita adalah imam besar, kepala rumah Allah. Imam besar, penguasa rumah Allah. Luar biasa ya. Di dalam surat Ibrani ini dijelaskan sedemikian jelas. Jadi kita perlu mengalami kemerdekaan sejati melalui pengorbanan Yesus Kristus. Bukan lagi kemerdekaan yang kita upayakan sendiri, yang kita usahakan sendiri, yang kita kejar sendiri. Bukan. Tetapi kemerdekaan yang Yesus anugerahkan, Allah anugerahkan itu di dalam kasih karunia, di dalam anugerah melalui penebusan Yesus. Tujuan kita dimerdekakan
secara rohani, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sikap kita bagaimana? Ketika kita merespon kasih karunia Allah, ketika kita merespon menghargai korban penebusan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib, di sanalah sesungguhnya kita beroleh kemerdekaan sejati. Pengorbanan yang memerdekakan, pengorbanan Yesus Kristus, dan kita yang percaya, yang merespon kasih karunia Allah, itu kita beroleh kemerdekaan. Respon kita apa? Sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Hati yang tulus ikhlas dengan keyakinan iman yang teguh. Marilah kita datang, mendekat, beribadah kepada Allah yang hidup. Kenapa? Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati kita telah dibersihkan dengan hati nurani yang jahat. Artinya dibersihkan bagaimana? Kita memohon pengampunan. Kita mengakui dosa kita. Kita menyadari apa yang membelenggu hati kita. Kita sadar, kita menghadap tata kasih-Nya. Kita mohon pengampunannya. Dan tubuh kita dibasuh dengan air yang bersih. Ini gambaran dari baptisan Yohanes. Yohanes mengajarkan untuk orang-orang mengaku dosa, dibaptis untuk beroleh kasih karunia Allah. Nah, inilah ibu bapak saudara terkasih yang perlu kita renungkan. Selain kita merenungkan hari kemerdekaan negara dan bangsa kita, kita juga mensyukuri kemerdekaan sejati yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Yesus mati di kayu salib 2000 tahun lalu, membebaskan dan memerdekakan kita. Hati kita dimurnikan, disucikan dari hati yang sia-sia, dari hati yang jahat. Untuk apa? Kita dapat mendekat kepada Allah. Kita memiliki pengantara, yaitu Yesus Kristus. Siapa dia? Dia adalah kepala rumah Allah, imam besar kepala rumah Allah. Bersyukur, kasih karunia Allah begitu melimpah, sempurna bagi kita semua. Orang-orang yang percaya, tetap tekun, mengandalkan Tuhan, dan mensyukuri kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan bersama pada kesempatan kali ini, membuat iman pengharapan kita makin bertambah, makin bertumbuh. Pengorbanan Yesus Kristus yang memerdekakan kita dari dosa, kita menjadi pewaris kerajaan surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Melalui beberapa ayat firman-Mu, kami mendapat syukur, mendapat sukacita dan hikmat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan perahkan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, ibu, bapak, sobat maestro terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka!